fuck? Hallo? What the fuck? Tiga sahabat sama sekali tidak menyangka bahwa malam itu mereka akan menjadi korban serangan di tengah hutan. Tempat di mana tak seorang pun bisa mendengar teriakan minta tolong mereka. Kisah menyeramkan ini terjadi di negara Belgia. Ketika seorang YouTuber bernama Sias bersama kedua temannya memutuskan untuk menjelajahi sebuah perkemahan yang sudah terbengkalai, yang terletak tersembunyi jauh di dalam hutan. Namun, bahkan sebelum mereka sampai ke lokasi, sesuatu yang benar-benar menakutkan sudah terjadi. Pada Desember 2023, rombongan itu tiba di tepian hutan, bersiap untuk merekam video eksplorasi malam berikutnya. Begitu keluar dari mobil, hawa sekitar dipenuhi dengan suasana aneh. Di pintu masuk, mereka melihat sebuah pohon tumbang yang menghalangi jalan. Di atas batang itu tergores pesan yang cukup mengganggu. Area pribadi, ini adalah kawasan berdoa. Mohon hormati tempat ini. Di belakangnya berdiri tanda yang bertuliskan, berhati-hatilah. Sias menyebut bahwa peringatan-peringatan ini tidak ada saat ia terakhir kali berkunjung ke sini. Meski rasa tidak nyaman semakin besar, mereka tetap melangkah melewati batang pohon dan mencoba masuk lebih jauh ke dalam hutan. Tak lama kemudian, suara berderit aneh bergema di sekitaran mereka, seolah ada sebuah pintu yang perlahan-lahan terbuka. Die deur, die wint niet. Ik hoorde zo... Nee, dat was een beest. Zeker? Ja. Oh, Nee. waar is dat? Dat was een deur. Dat is een Dat, deur. dat is een deur, hè? Hallo? Kun je de wind ook gaan, ja? Waarschijnlijk zo. Oh, maat. Hallo? Mogen wij hier binnenkomen? Moet je een koffie nog wachten, joh. Dit is zo creepy, maat. Merasa khawatir, mereka mungkin sedang melanggar batas area. Para YouTuber mencoba mencari jalur lain. Mereka mengikuti sebuah jalan setapak, berharap mereka bisa menghindari area yang terlarang. Namun, sesaat kemudian, mereka hanya menemukan rintangan lain. Sebuah pohon besar dibentangkan dengan pita peringatan merah putih. Di sana terpasang tanda baru yang bertuliskan, dilarang masuk, area pribadi dalam pengawasan kamera. Namun, rasa ingin tahu lebih kuat daripada rasa takut. Bertekad mendapatkan sebuah video rekaman yang menarik, ketiga sahabat itu memanjat penghalang dan melangkah lebih jauh ke dalam hutan tanpa menyadari apa yang akan terjadi berikutnya. What the fuck? What the fuck? Oh. Dat is toch niet mijn auto of zo, hè? Lamp aan of niet? Hallo? 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 What the fuck? What the fuck? Hey! Saat mereka berhenti sejenak untuk menyesuaikan cahaya kamera, tiba-tiba seorang wanita yang berpakaian putih muncul dari kegelapan, membawa sebuah kapak dan berlari cepat ke arah mereka. Hallo? What the fuck? Kepanikan langsung pecah. Wanita itu tampak seperti sedang dalam keadaan kesurupan. Karena panik, mereka pun berlari menjauh. Hingga kemudian mereka pun mencoba menelpon polisi. Sesaat setelah polisi datang, wanita aneh itu pun segera ditangkap. Ketiga YouTuber itu cukup terkejut dan kelelahan, dan akhirnya pulang dalam keheningan. Mereka kemudian menggambarkan pengalaman tersebut sebagai pertemuan traumatis yang mengancam nyawa, meninggalkan bekas mendalam dalam ingatan mereka. Meskipun berhasil lolos tanpa luka fisik, kenangan tentang malam itu dan tentang sosok wanita yang berpakaian putih tetap menjadi pengingat paling menyeramkan, bahwa beberapa tempat terbengkalai memang sebaiknya kita biarkan saja.
Video yang diunggah oleh channel YouTube Adventures with Rich, seorang konten kreator yang biasanya mengungkap kisah-kisah kriminal dan peristiwa yang tak terjelaskan. Namun, pada episode kali ini, ia membuat konten yang jauh berbeda dari biasanya. Pada 11 Agustus 2024, salah satu videonya berubah menjadi sesuatu yang sangat aneh. Rich berada jauh di dalam hutan terpencil. Kali ini, ia mengikuti koordinat yang ia terima dari sebuah forum anonim di internet. Tempat para pengguna berbagi lokasi-lokasi aneh dan misterius. Menurut Rich, koordinat tersebut berasal dari seseorang yang sudah lama menulis tentang kejadian-kejadian ganjil di area itu. Rich mengatakan bahwa orang tersebut sebelumnya telah menuntunnya ke beberapa tempat aneh, di mana ia menemukan kepala pompa yang terlepas, sebuah liontin segitiga, dan kepingan huruf yang membentuk nama PAM. Yakin bahwa semua penemuan itu saling berkaitan, Rich memutuskan untuk mengikuti petunjuk baru dan sekali lagi masuk ke dalam hutan. Find this. It's another piece of that book I keep finding. Put it right there so you guys can see what I'm looking at. Support a government designed and run for all the people. There's stuff that's circled. Says that the circled ones, I think, make a sentence. It says, evil men organized governmental deaths. Governments are failing, cooperating. I just flipped it over, and I got that. Setelah kembali ke mobilnya, Rich mulai curiga bahwa ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik semua ini. Namun, ia tetap memutuskan untuk memeriksa satu lokasi lagi. Saat itu, malam telah tiba. Berbekal senter, ia menembus hutan lebat dan akhirnya menemukan sebuah wadah kecil berisi kepingan huruf-huruf. Oh my god, are you serious? I don't know if you can see that. Scrabble letters. I'm going to take them back to the car and see if I can spell out what it wants me to spell out. It's not the first time I've come across Scrabble letters doing this. Setelah beberapa saat, ia merangkai kepingan huruf-huruf itu menjadi kalimat I see you, aku melihatmu. Meski terguncang, Rich tetap mengikuti koordinat terakhir yang membawanya semakin jauh ke dalam hutan. Dalam sorotan senter, ia melihat selembar kertas dengan pesan. The way to happiness does not include the fear of being found out. You did this to yourself. Now we see everything. And now you must find Pam. She was a hiker that we found. The clues will lead you to her. Kelelahan, Rich kembali ke mobil. Dalam video lanjutan, ia menjelaskan bahwa ia berencana kembali ke hutan itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Koordinat pertama tidak menghasilkan apa-apa. Membuat frustasi, ia mencoba sekali lagi. Dan saat itulah keadaan benar-benar menjadi mengancam. That's a wallet. Yeah, I'm gonna open it because if somebody's missing a wallet, maybe I can get it back to them. I'm not gonna show nothing except a Visa. What's the name? Oh my god. Oh my god. Fuck. Found a wallet. I'm taking it because I'm going to the cops. I've been doing this for a little while now.
The name Pam keeps coming up. It came up a few times. Once in Scrabble letters. And another time on a piece of paper from a book. The name Pam came up. The name I just found on the card was Pam. Nama Pam kembali muncul. Kali ini di kartu identitas dalam sebuah dompet. Nama itu sebelumnya sudah ia temukan berulang kali di kepingan huruf, di potongan buku, bahkan di sebuah peta. Saat kembali ke mobil, ia menemukan pesan lain yang menunggunya. Seseorang, kemungkinan orang yang sama, telah meninggalkan kata-kata "Go home", pulanglah. Rich segera meninggalkan lokasi dan membawa semua barang bukti itu ke polisi. Mereka mengatakan bahwa baru-baru ini ada laporan aktivitas mencurigakan di daerah tersebut. Rich mengakui bahwa mungkin ada orang yang hanya ingin mempermainkannya. Namun, ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dirinya tanpa sengaja telah menjadi bagian dari sebuah kisah tentang hilangnya seseorang. Misteri itu tidak berhenti di sana. Dalam pembaruan terbarunya, Rich menunjukkan sebuah surat yang ia terima. Surat itu ditandatangani dengan simbol segitiga misterius yang sudah beberapa kali ia temui sebelumnya. Di akhir videonya, Rich bertanya kepada para penonton, "Apa pendapat kalian tentang kasus aneh ini?" Seorang pria sedang menghabiskan malam sendirian di dalam camper van miliknya, jauh di dalam hutan. Ketika sesuatu yang benar-benar mengancam nyawa terjadi, keadaan menjadi semakin buruk hingga ia terpaksa menelpon polisi. Pria ini bernama Larry, seorang YouTuber yang aktif mendokumentasikan petualangan truk camping dan gaya hidup bebas di wilayah barat daya Amerika. Video itu diberi judul, "Ia membobol kemahku saat aku berada di dalam." Sekitar 12 mil di selatan Williams, Arizona, Larry yang berkemah seorang diri tiba-tiba mendengar suara seorang wanita yang berteriak minta tolong dari kejauhan pada larut malam. Meraih kameranya, ia pun mulai merekam segalanya. Hello? Do you need help? Saat mencari sumber teriakan, ia melihat seorang pria sedang bersembunyi di balik pepohonan, sedang mengawasinya. Beberapa saat kemudian, suara tembakan mulai terdengar dari kejauhan. Ketakutan, Larry mulai berlari ke arah mobil campernya, membanting pintu lalu menjatuhkan diri ke lantai agar tidak terlihat dari jendela. Suara langkah kaki sangat jelas terdengar
seolah mengintai dari area perkemahan. Dengan panik, Larry segera menekan tombol darurat. 911, what's your emergency? Yes, please. Hey. Setelah memastikan panggilannya tersambung, ia mulai mengambil senjata miliknya dan dengan hati-hati mencoba keluar untuk memeriksa area sekitar. Namun, pada saat itu, ia tidak menemukan siapapun di sana. Bahkan, suara teriakan itu pun telah berhenti. Hingga hari ini, hal itu tetap menjadi misteri. Siapa yang berteriak minta tolong dan siapa yang berkeliaran di area kemah Larry pada malam itu. Brendan adalah sosok di balik channel YouTube populer Brendan Explorers. Dikenal dengan petualangan berkemah solonya di seluruh Inggris, menjelajahi jalur-jalur sepi dengan menggunakan mobil van yang telah ia modifikasi untuk stealth camping. Videonya biasanya menampilkan landscape yang sunyi, tenang, dan damai. Jewick, sebuah desa di pesisir dekat Clacton-on-Sea, sering disebut dalam laporan pemerintah sebagai satu kawasan paling terpinggirkan di Inggris. Well, it's safe to say that what you're about to watch is probably the hardest and not very nicest video I've ever had to edit. Meski lokasinya tampak indah, daerah ini telah lama bergulat dengan tantangan sosial ekonomi, sehingga memiliki reputasi yang cukup keras. Dalam episode awalnya yang terlihat biasa, Brendan masuk ke Jewick untuk mencari tempat tenang untuk bermalam, dan memilih sebuah area parkir kecil yang awalnya tampak sempurna untuk malam yang damai. £6 for a night in Jaywick to hopefully have a van that's still intact in the morning as opposed to staying at the other place. Okay, let's do it. All right. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Musik keras dari flat-flat terdekat segera memenuhi udara. Semakin lama, Brendan mulai merasa tidak nyaman dengan suasana sekitar. Akhirnya, ia memutuskan untuk pindah. Playing music out of a portable speaker alone. That's a big red flag. I don't know if I feel this car park or not. I'm gonna follow my gut instinct. I'm not parking here tonight. Setelah mencari beberapa saat, ia menemukan lokasi terpencil di tepi lahan pertanian, jauh dari lampu jalan dan hiruk-pikuk pemukiman. Namun, sekitar pukul 2.30 dini hari, sesuatu yang benar-benar mengerikan terjadi. Alrighty. Oh, nice and quiet here. Not even a sound of a distant car. I think someone's outside the van. Tiba-tiba terdengar suara pintu mobilnya digedor oleh seseorang. Brendan bereaksi cepat, berteriak dan berhasil mengusir pencuri itu yang langsung kabur ke arah kegelapan. Terguncang oleh kejadian itu dan menghadapi jendela yang pecah di tengah malam, Brendan memutuskan untuk meninggalkan lokasi itu. Ia menempuh perjalanan sepanjang 3,5 jam kembali ke rumahnya. After cleaning a little bit of broken glass from my driver's seat and the dashboard, you'd be surprised how far glass goes. I made the long journey back home. I think it was a good 3.5 hour drive back to my house in Shrewsbury. Got there just before sunrise. Not a pleasant drive. Pengalaman Brendan di Jewick memicu diskusi di antara para pengikutnya tentang tantangan, keamanan dalam perjalanan solo, dan stealth camping. Meski biasanya perjalanannya merayakan keindahan dan kesunyian di sudut-sudut terpencil di Inggris, episodenya kali ini jelas menambah sebuah kisah peringatan ke dalam koleksi petualangannya, menekankan pentingnya kewaspadaan dan keselamatan, bahkan di lokasi yang tampak paling indah sekalipun.